Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran online pada mata studi Sejarah Pendidikan Islam pada hari ini. Salat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan yakni kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman berpenuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukaddimah, langsung saja. Pada kali ini saya akan membawakan, saya berperan sebagai moderator dalam presentasi kelompok 8 dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam pada hari ini yang bertemakan kebijakan pendidikan Islam pada masa zaman Orde Lama. Kali ini kami di kelompok ini ada 3 orang pemakalah. Yang pertama Mardiana sebagai presentator kedua, yang kedua dia Tia Fainatami sebagai presentator ketiga, dan saya Salsabila sebagai presentator pertama dan sekaligus moderator. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya yaitu yang berjudul Kebijakan Pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Setelah kemerdekaan, keadaan bangsa Indonesia berubah secara radikal. Situasi dan kondisi bagi sebuah ganjaran bagi para pahlawan nasional yang umumnya terdiri dari para ulama atau yang dijiwai oleh Islam. Kemerdekaan membuahkan manfaat yang sangat besar bagi kaum muslimin terutama di bidang pendidikan. Termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 sebagai jaminan konstitusional, ini membawa suatu konsekuensi bahwa pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan tiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama kepercayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana. Saya di sini akan menjelaskan materi bagian kedua tentang perkembangan pendidikan Islam pada zaman Orde Lama. Pengembangan dan pendidikan madrasah zaman Orde Lama, Departemen Agama sebagai andalan politis yang dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian secara terus-menerus dari kalangan pengambil kebijakan tentunya. Tidak juga melupakan usaha-usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh seperti Ahmad Dahlan, Yasin Asy'ari, dan Mahmud Yunus. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, pasal 10 menyatakan bahwa belajar di sekolah agama telah mendapat pengakuan dari Departemen Agama dan sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar. Di bidang kurikulum pendidikan agama, diusahakan penyempurnaan. Dalam hal ini dibentuk suatu kepanitiaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Imam Zarkasi dari Pondok Pesantren Ponorogo. Kurikulum tersebut diserahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Ketatanegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa negara berdasarkan Undang-Undang 1945, kedaulatan di tangan rakyat yaitu MPR. Sebelum dibentuknya MPR, menurut Undang-Undang 1945 di Indonesia pernah dibentuk MPRS pada tahun 1959. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri ketiga. Kepadanya disilakan. Baiklah, saya Tia Fainatami akan menjelaskan materi berikutnya yaitu sistem pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Pendidikan Islam berkembang mengikuti irama dan dinamika perkembangan Islam, di mana ada komunitas kaum muslimin, di sana ada aktivitas pendidikan Islam yang dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah tersebut. Meskipun Islam berkembang dan menyebar luas sebagai agama resmi masyarakat sekitar abad 15-16 Masehi, namun bersamaan dengan itu budaya
Eropa dan Belanda mulai mempengaruhi budaya di Indonesia. Lebih tepatnya, budaya Belanda memasuki Indonesia pada abad ke-16. Madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Kenyataan yang ditimbulkan karena kesadaran umat Islam yang dalam. Dalam hal ini, minimal ada 2 hal penyebabnya, yaitu yang pertama, sikap dan kebijakan pemerintah kolonial yang amat diskriminatif terhadap kaum muslimin. Yang kedua, yaitu politik non-kooperatif para ulama besar terhadap Belanda yang menfatwakan bahwa ikut serta dalam budaya Belanda, termasuk pendidikan modern, adalah salah satu bentuk penyelewengan agama. Mereka berpegang pada salah satu hadis Nabi Muhammad, yaitu barang siapa menyerupai suatu golongan, maka ia termasuk dalam golongan itu. Hadis tersebut melandasi sikap para ulama pada waktu itu.